hari ini sidang dibuka dengan proses mediasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bapak Irsan Hussein selaku penggugat, betul? Di sini ada Ibu Nurlina selaku tergugat, betul? Iya. Baik, di sini saya sebagai hakim mediator. Nah, tugas dari mediator adalah menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Nah, di sini masalah yang akan diselesaikan mengenai hak asuh anak. Nah, kepada pihak penggugat mungkin bisa dijelaskan alasan dari hak asuh anak itu sendiri dari pihak Anda. Saya ajukan perceraian karena dia itu di rumah kerjanya yang pernah merawat anaknya sendiri, yang pernah mengasuh anaknya. Dia sering terus keluar tanpa memberitahu saya. Nah, gitu. Dia juga ibu saya sih yang merawat anaknya, bukan dia. Dia tidak pernah merawat anaknya sehingga dari lahir sampai sekarang. Nah, umur anak saya itu sekarang itu umurnya 8 bulan. Ini dia kan istri saya ini kerja itu MC oke, jangan sampai istri saya itu berjuang ke mana tidak yang mulia, karena saya sebagai istri itu bisa bisa menjaga diri saya karena saya itu masih punya suami. Jadi saya ini tahu batas-batas yang ada di luar. Begini ya. Kalau memang tidak saudara saya untuk bisa menjaga dirinya, tapi jangan sampai emang bisa menjaga dirinya, tapi jangan sampai atau ada yang maksa dia atau tidak yang mulia, karena saya juga bisa membedakan yang mana yang saya bisa temani di luar atau yang mana yang tidak. Apalagi suami saya ini gajinya tidak tentu, makanya saya itu kerja untuk memenuhi kebutuhan anak saya, kebutuhan yang ada di rumah. Karena mertua saya ini selalu meminta uang dari sang anak suami, karena dia itu gajinya itu tidak tentu. Begitu yang mulia. Dan ini ya, saya sebagai suami, saya sebagai keluarga, saya sebagai laki, saya berusaha untuk mencapai keluarga saya. Tapi dia misalnya pas kepala dia mau kerja, tapi dia kewajibannya itu di rumah ngurus anak saja. Tapi kenapa? Apa namanya? Dia kerja dan Saya kerja untuk memenuhi kebutuhan. Saya membantah pertanyaan dari suami saya bahwasanya saya itu keluar malam karena ingin membantu biaya pengeluaran yang ada di rumah, karena gaji suami saya ini tidak mencukupi kebutuhan yang ada di rumah. Ya, ini memang saya cuma untuk aja kita tidak bisa mencukupi kebutuhan saya. Tapi sudah saya nasihati istri saya, jangan begitu. Kan dia kerjanya isi, oke. Nah begitu. Itu kerjanya itu haram loh. Dapat mengenal semua lagi. Jangan sampai istri saya jangan sampai istri saya dapat dirumuskan ke
Baik, sudah cukup untuk kedua belah pihak dari pihak penggugat maupun tergugat menyampaikan alasan-alasan dari pemohon asuh anak ini. Kemudian cukup sekian dari sidang mediasi ini tanggal 18 bulan Agustus 2023. Jadi bagaimana, apakah ingin dilanjut sidang berikutnya tanggal berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah melalui beberapa tahap sidang mediasi, ini adalah sidang lanjutan setelah mediasi. Nah, pada hari ini tanggal 30 bulan Agustus 2023, sidang ini terbuka untuk umum. Penggugat atas nama Bapak Ihsan Husain dan tergugat atas nama Ibu Nurlina, berdasarkan keputusan dari hasil mediasi menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan penggugat atas nama Bapak Ihsan Husain dengan syarat yang sudah disebutkan dalam sidang mediasi. Bagaimana pihak Bapak Ihsan Husain selaku penggugat ada yang ingin disampaikan? Bagaimana dengan Ibu Nurlina selaku tergugat, ada yang ingin disampaikan? Baik, itulah hasil dari para hakim, telah disepakati bahwa hak asuh anak jatuh kepada penggugat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai hak asuh anak. Yang pertama, mengenai dasar hukum hak asuh anak. Dalam hukum Islam terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, seorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Kemudian yang kedua, dasar hukum hak asuh anak dalam undang-undang. Konsep hak asuh anak menurut kompilasi hukum Islam sudah diatur secara rinci, yaitu mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah pemeliharaan anak di dalam pasal 98. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental. Khususnya bagi Pengadilan Agama PA terkait dengan anak ini, kewenangannya secara absolut telah ditegaskan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dasar hukum hak asuh anak di dalam hadis, sabda Nabi Muhammad SAW, engkau lebih berhak terhadap anak selama engkau belum menikah dengan orang lain. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, dan Hakim. Hadis ini memberi penegasan bahwa hak asuh anak memang lebih utama diberikan kepada seorang ibu. Pada Undang-Undang 35/2016 tentang perlindungan anak, pasal 14 menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat sang anak masih berusia 5 tahun tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 102 K/Sip/1973. Keputusan ini diantaranya menyatakan bahwa perwalian anak akan jatuh ke ibu kecuali jika terbukti bahwa ibu
berbuat tak wajar dalam memelihara. Kemudian, jenis putusan yang akan dikeluarkan pengadilan agama yang pertama, hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya, terdapat pada pasal 105 ayat 1 KHI. Yang kedua, hak asuh anak jatuh kepada ibu kandungnya. Yang ketiga, hak asuh anak jatuh kepada kedua orang tuanya. Keempat, hak asuh anak dibagi kepada kedua orang tuanya. Kemudian syarat bukti dan saksi yang diajukan penggugat dalam hak asuh anak. Pertama, membuat surat permohonan 6 rangkap, fotokopi putusan dan akta cerai, fotokopi KTP pemohon dan orang tua asli suami istri, fotokopi akta kelahiran anak, surat keterangan gaib dari kelurahan jika mantan suami atau istri tidak diketahui keberadaannya, membayar panjar biaya perkara. Semua yang difotokopi harus dinazegelen atau dimaterai 10.000 dan dicap pos di kantor pos. Pemohon harus sudah pernah mengasuh anak minimal 6 bulan, melampirkan SKCK dari kepolisian bagi pemohon suami istri, melampirkan surat keterangan sehat dari dokter suami istri, mendapatkan rekomendasi dari dinas sosial, fotokopi KTP 2 orang saksi dapat dari keluarga, akta cerai, alamat lengkap mantan suami atau istri. Adapun cara mengajukan gugatan hak asuh anak. Mengajukan gugatan kepada pengadilan, membayar biaya perkara bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara gratis atau pro deo, penggugat atau tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan. Pada sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika tidak berhasil, maka hakim akan mewajibkan kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian. Hakim akan memutuskan gugatan perceraian dalam sidang terbuka. Itulah tadi materi dari kami kelompok 4 mengenai hak asuh anak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja untuk memenuhi harga. Iya, tapi begini. Sudah cukup. Dari lahir sampai sekarang. Nah, umur anak saya itu sekarang itu umurnya 8 bulan.